para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Harapan saya Anda semua selalu sehat walafiat dimanapun berada. Apakah di rumah, di kampus, bersama cucu, dan sebagainya. Nah, jangan lupa klik subscribe terhadap channel Suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga channel didedikasikan untuk amar makruf media sosial. Nah, saudara, para pemirsa, kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Beliau di Ngawi sana. Dan kali ini kita masih bersama narasumber tetap kita, yaitu Bapak Profesor Ali Saukah, PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, apa tema kita? Tema kita adalah masih sekitar gelar akademik guru besar, jabatan akademik guru besar. Nah, kali ini adalah kita merespon apa yang terjadi dalam masyarakat yang mengatakan bahwa ada discontinued profesor atau profesor discontinued. Kalau mau bahasa Indonesia bolak-balik itu. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, gimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat, dan nanti programnya saya jam 10 Ciblon di air alias renang. Bagus itu, Iya, bagus itu. katanya paling baik adalah renang, olahraga kalau sudah tua. Nah, Pak Ali, ini apa guru besar sudah digunjang-gunjing, bahkan ada rektor UI itu nggak mau dipanggil pakai prof. Ini bentuk protes sebetulnya, bentuk protes bahwa marwah profesor itu semakin lama fading away, begitu mungkin ya. Nah, apa discontinued profesor itu juga beredar di masyarakat, dan kita beri informasi supaya masyarakat paham bagaimana duduk persoalannya. Gimana Pak Ali? Iya Pak Yanto, jadi salah satu yang ingin saya respons terkait dengan hebohnya isu eh, fenomena ya sekitar guru besar, profesor. Ada satu istilah yang menurut saya ganjel buat saya itu, Pak, karena maknanya nggak jelas Ya, dan juga ini seolah-olah ada yang sebetulnya tidak salah dipersalahkan gitu. ya, ya, Istilah profesor discontinued. ya, Ini baru muncul mungkin baru-baru ini aja. Sebelumnya tidak pernah muncul kata-kata itu, tapi saya khawatir kalau kemudian masyarakat itu tidak paham betul mengenai istilah ini. Jadi kata discontinued itu sebetulnya tidak pernah dilekatkan dengan kata profesor gitu. Tapi ya. lebih populer discontinued ini dilekatkan pada kata status jurnal yang semula terindeks Hmm, di Scopus lah gitu. Kemudian akhirnya Scopus mengeluarkan daftar jurnal yang tidak lagi terindeks di Scopus ya. Dan itu biasa disebut dengan discontinued list of journals gitu ya. Jadi ya, ya, daftar jurnal yang tidak lagi terindeks di Scopus sehingga statusnya misalnya pada waktu itu sudah diumumkan kalau kemudian itu digunakan ya artinya digunakan untuk usulan kenaikan pangkat spekum ya untuk kenaikan pangkat katakanlah ya ini untuk ke guru besar maka kemudian mestinya tidak dianggap memenuhi syarat karena tidak lagi ya, dianggap sebagai jurnal yang terindeks di Scopus. Tapi fenomena jurnal yang kemudian discontinued itu ini perlu diketahui ini ya. ya, Kalau ya, sebelumnya sudah diketahui dan kemudian bahkan itu sengaja itu barangkali memang kemudian ya pantas juga usulan untuk ke guru besarnya itu dianggap tidak memenuhi syarat sehingga itu mungkin yang kemudian disebut sebagai profesor discontinued. hmm, Tetapi sebetulnya ini juga ada yang merasa tidak bersalah Pak Yanto. ya, ya, ya. Ya, memang Pak Ali, saya kira kan memang nggak bersalah. Itu kan mirip dengan akreditasi perguruan tinggi. Akreditasi perguruan tinggi dulu A ketika masuk, misalnya. Begitu keluar B, itu kan ya nggak masalah. Itu bukan masalah mahasiswa. Dalam konteks ini kan Ya,
bukan masalah calon guru besar itu. Ketika dia Ya, dulu apa mendaftar, mensubmit artikelnya, memang masih on the list of Scopus Index ya, itu. Nah, nggak salah saya itu. ya. Ini Ya, begini Pak Yanto. Jadi memang mungkin saja perlu juga sekedar informasi tambahan tentang bagaimana sebuah jurnal itu terindeks di Scopus gitu. ya, Jadi ada sehingga kemudian bisa aja memang dari awalnya ini jurnalnya udah abal-abal, tapi kemudian dia bisa nutupi, hmm, bisa merekayasa sehingga memenuhi syarat untuk bisa terindeks di Scopus. hmm, Tetapi ada juga jurnal yang pada dasarnya itu tidak ada masalah, bagus, dan kemudian akhirnya karena bagusnya itu akhirnya terindeks di Scopus. Tapi dalam perjalanan Pak Yanto ada godaan barangkali juga sehingga kemudian pengindeks itu Scopus Elsevier itu ternyata menemukan ada kesalahan-kesalahan dan di tengah jalan sudah beberapa tahun terbit di tengah jalan kemudian dianggap tidak lagi memenuhi syarat untuk terindeks di Scopus. ya, Nah, seperti ini memang harus apa dicermati lebih hati-hati. Jangan sampai kemudian dosen yang kemudian ternyata setelah beberapa tahun menjadi guru besar, kemudian dipersoalkan karena ternyata jurnalnya eh, akhirnya ter, apa, masuk dalam daftar jurnal yang discontinued apa indeksnya di Scopus. Begitu Pak Yanto? ya itu kan juga anu kan Dikti kan juga punya daftar. Sehingga saya sarankan kepada calon guru besar kalau mau publish tuh lihat semua list discontinued jurnal itu ada di Dikti saya kira Pak Ali. Dan itu dimasukkan dengan istilah predator ya, jurnal predator ya kan begitu. Dan saya kira Ya, sebelum publish pun, saya kira kita perlu melihat track record jurnal itu dari ya 2 tahun terakhir atau apa gitu. Konon kalau jurnal itu dari terindeks lalu jatuh terpuruk menjadi predator journal, itu kan bisa dilihat di OJS, bisa dilihat di jumlah artikel yang diterbitkan. Misalkan 1 tahun dia bertambah 50 gitu, saya kira nggak mungkin Pak Ali ya. Itu kan tanda-tanda iya, tanda-tanda iya Pak Yanto. predator itu. Iya kan? Iya Pak Yanto. Yang perlu diingatkan adalah para dosen yang sengaja karena mengalami kesulitan Ya, untuk bisa terbit di jurnal yang betul-betul meyakinkan gitu kualitasnya ya, itu ada broker gitu Pak Yanto. ya, Ada ya. broker yang mengidentifikasi jurnal-jurnal yang sebetulnya apa-apa tapi masih terindeks di Scopus. Jadi ada satu jurnal yang kemudian ternyata dalam satu nomor itu para penulisnya itu rombongan dari satu negara yang sama. Ya. Nah, ini tapi tetap itu masih dalam status sebagai jurnal yang terindeks di Scopus. Nah, ini brokernya ini yang berperanan, yang Hmm, kemudian memang ada dosen yang iming-iming broker itu menarik sekali, hmm, sehingga kemudian inilah yang perlu diwaspadai. Tapi pada dasarnya sebetulnya ada tanda-tanda bahwa itu sebetulnya bermasalah. Jadi kalau kalau boleh diingatkan, janganlah masuk wilayah yang berisiko seperti itu. hmm. Nah, ini yang kemudian mungkin saja yang disebut dengan profesor discontinued ini ya disalahkan karena memang dia sengaja mencari yang mudah, yang kemudian bahkan dijamin itu bisa dimuat di jurnal yang terindeks di Scopus. Satu hal lagi Pak Yanto, Ya. yang sekarang ini kan pokoknya marak ya dengan kata-kata abal-abal ya. Jadi kalau apa katakanlah yang diberitakan di media massa, di masalah yang terkenal itu adanya eh, perekayasaan dari segi Hmm, manajemen administrasi, bahkan kadang di kampus atau mungkin di Kemendikbud di pusat gitu. hmm, Tapi ada juga, jadi itu yang kemudian disebut dengan abal-abal. hmm.
banyak juga yang jurnal abal-abal yang pernah saya sebut itu dulu ada daftar yang dibuat oleh Bill Bill List ya, Jeffrey Bill ya. Tapi mungkin tidak banyak orang tahu bahwa ada seminar abal-abal, Oh ya, seminar internasional, ya, bukan ya. hanya seminar nasional, seminar internasional yang memang orangnya itu ya cari uang gitu. Hmm. Dan ini menjanjikan bahwa makalahnya nanti kalau sudah disajikan dalam seminar itu, makalahnya akan diproses di jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus. Nah, yang diiming-imingkan pada waktu kampanyenya itu, pada waktu promosinya itu, memang jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus. Ya. Tapi akhirnya, karena memang Hmm. yang disebut sebagai jurnal, sebagai iming-iming tadi itu betul-betul bermutu, sehingga kemudian kan tidak mungkin begitu saja makalah harus melalui review yang ketat. Ya. Sehingga kemudian jatuhnya ke jurnal yang nggak jelas. Nah ini seringkali ada profesor discontinued itu tadi juga bisa saja dialamatkan ke situ. Jadi maksud saya adalah bahwa jangan sampai terkecoh dengan adanya iming-iming yang ditawarkan pada apa ya penyelenggara. Penyelenggaranya ini internasional Pak Yanto, bahkan mencatat organisasi yang memang betul-betul bereputasi tingkat dunia, tetapi kemudian katakanlah Indonesia begitu ya, itu seolah-olah ada afiliasinya di Indonesia Oh ya, ya. dengan mencatat nama bla 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 Indonesia. Hmm. Padahal tidak ada. Wah ini menarik sekali Pak Yanto dan bayar seminarnya mahal, tapi mahal tetap dibayar saja karena iming-iming nanti makalahnya akan dimuat di jurnal yang disebut memang betul-betul dicari itu Ya. reputasi, tapi akhirnya ternyata tidak seperti itu. Gitu Pak Yanto, ini Ah, ya, ini ya. perlu Ya, diwaspadai nih Pak Yanto. ya, oke. Jadi para pemirsa, calon guru besar, liku-likunya memang sangat luar biasa, menikung, menanjak, kadang-kadang curam dan bisa kejebak jurang. Barang itu memang jurnal itu ya menurut apa teori ekonomi Pak Ali, di mana Iya, supply and demand itu tidak imbang, tentu terjadi yang namanya black market, pasar gelap itu. Sehingga ya lah Pak minim Yanto, sebentar nyela sebentar ya. ya. Supply and demand sebagai penyebab Hmm. Ya, yang maraknya ya, itu barangkali bisa kita bicarakan nanti. Supply seperti apa, demand-nya seperti apa. ya, Supply silakan Pak apa, Ali. demand apa gitu. Ya, oke. Jadi para pemirsa supaya kepo, tetap kepo, ikuti kita terkait masih berkisar pada guru besar abal-abal, guru besar jurnal discontinue dan sebagainya. Ya kan ini kan mirip seperti karena tenaga kerja mencari pekerjaan sulit, akhirnya diiming-imingi kerja di luar negeri harus bayar mahal kepada agennya itu Pak Ali. Ya persis sama seperti itu. Iya, Nah, baiklah Pak Ali. iya. Kita sudah memberikan informasi kunci terhadap calon guru besar kita. Mudah-mudahan kita bisa kembali memberikan informasi yang memberdayakan dan saling belajar. Insya Allah. Dan sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.